Pemirsa, kembali lagi bersama Breaking News. Ini adalah kondisi terkini di KPU Jakarta, di mana ratusan bahkan ribuan pendukung Ridho ataupun Ridwan Kamil Suswono berada di depan gedung KPU Jakarta. Pemirsa, mereka tengah membubarkan diri pasca Ridho menyerahkan kelengkapan berkas ataupun dokumen ke petugas KPU untuk diverifikasi. Beberapa saat lalu atau tepatnya sekitar pukul 14.00, Ridho tiba di gedung KPU Jakarta dan sudah menyerahkan berkas ke petugas KPU. Ridho sendiri diiringi ataupun dikawal oleh perwakilan dari partai pengusung dan juga dari kelompok masyarakat Betawi. Apaan sih isinya, Bang? Buka dong, ayo lihat. Untuk kostum yang dikenakan oleh RK Suswono ataupun Ridho ini merupakan baju khas Betawi, yaitu Sadariyah Betawi, di mana baju koko putih diikuti oleh celana batik khas Betawi, dan juga beberapa saat lalu kita lihat mereka ataupun Ridho mengenakan sarung yang dilipat dan diletakkan di bahu Ridwan Kamil dan juga Suswono. Pemirsa, Ridho sendiri ini diusung 12 partai Kim Plus yang merupakan koalisi besar, di mana ke-12 partai itu bisa saya informasikan ada Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan juga P3. Hari ini tanggal 28 Agustus 2024 merupakan hari kedua KPU membuka pendaftaran calon kepala daerah yang ingin mendaftarkan untuk maju dalam kontestasi Pilkada November 2024 mendatang, pemirsa. Selain Ridho, di Sumatera Utara sudah terlihat di layar televisi Anda Bobi Nasution dan juga Surya yang sudah tiba beberapa saat lalu di gedung KPU Sumatera Utara, maksud saya. Bobi dan Surya diusung oleh 10 partai politik, pemirsa. Di antaranya ada Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Partai Perindo, P3 dan juga PSI. Dari 10 partai yang mengusung Bobi Surya, pemirsa, 9 partai ini merupakan partai yang memiliki kursi di DPRD. Dan hanya satu partai yang tidak memiliki kursi di DPRD, itu PSI atau Partai Solidaritas Indonesia. Saat ini Bobi Surya tengah berbincang dengan petugas KPU Sumatera Utara di layar sebelah kanan televisi Anda, pemirsa. Dan untuk pendaftaran calon kepala daerah untuk tahun ini, pemirsa, dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Untuk mengenai jam pendaftaran, ini ada yang berbeda. Pada tanggal 27 dan 28 Agustus kemarin atau hari ini, pemirsa, untuk pendaftaran hanya dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 sore. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam sebelum pendaftaran KPU ditutup. Tak hanya KPU di Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah, di gedung ataupun di kantor KPU lainnya, pemirsa. Dan untuk tanggal 29 Agustus ataupun besok hari Kamis, KPU akan membuka pendaftaran dari pukul 8 pagi hingga pukul 23:59 atau sebelum dini hari, pemirsa. Dengan tangan terbuka, KPU akan menerima pendaftaran dari para calon kepala daerah yang ingin
mendaftarkan diri pemirsa. Sebelum diverifikasi dan dinyatakan lolos sebagai peserta calon kontestasi Pilkada November 2024, sejatinya para calon bupati, wali kota ataupun gubernur harus melengkapi sejumlah berkas dan persyaratan yang sudah disampaikan oleh petugas KPU pemirsa. Untuk Jakarta sendiri ini ada 23 syarat yang harus dipenuhi calon gubernur Jakarta pemirsa. Di antaranya salah satunya yaitu berketuhanan yang Maha Esa, tidak dalam kondisi ataupun terlibat hukum, mau melaporkan harta kekayaannya, dan tidak menjabat sebagai gubernur ataupun anggota DPR dan DPRD. Dengan kata lain, mereka harus mengundurkan diri sebelum maju dalam kontestasi Pilkada 2024 pemirsa. Dan masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon kepala daerah. Dan ini adalah situasi terkini Airin Ade yang tengah berjalan kaki menuju ke KPU Banten. Sempat menyita perhatian publik pemirsa, di mana Airin pada hari Senin ini sempat diusung oleh PDIP tanpa adanya perwakilan ataupun dukungan dari Partai Golkar. Namun satu hari setelahnya, yaitu hari Selasa, Partai Golkar mengumumkan bahwa mereka akan mengusung Airin untuk kembali maju dalam kontestasi Pilkada Banten 2024. Dengan kata lain, Airin diusung oleh dua partai besar, dua partai raksasa yaitu PDI dan Golkar untuk kembali maju ke Pilkada Banten 2024 pemirsa. Dengan menggunakan baju kuning dan juga ada nuansa hijau toska, Airin tiba di gedung KPU Banten pemirsa, dan saat ini tengah dikalungkan sarung ataupun tenun. Setelah Airin, lalu petugas KPU mengalungkan sarung ke Ade pemirsa. Untuk kondisi terkini pemirsa, sebelah kanan Anda ini kondisi. Baik, ini adalah situasi terkini di KPU Sumatera Utara pemirsa. Jadi pemirsa, kondisi terkini di layar televisi Anda ini sebelah kanan adalah kondisi di gedung KPU Sumatera Utara, sementara kiri atas Anda ini adalah di KPU Banten dan kiri bawah adalah kondisi KPU Jakarta pemirsa. Untuk suasana di KPU Sumatera Utara, beberapa saat lalu Bobi Surya sudah menyerahkan dokumen untuk diverifikasi petugas KPU.
Sementara untuk Airin Ade di KPU Banten ini baru saja tiba dan beberapa saat lalu juga baru dikalungkan sarung oleh petugas KPU. Namun Airin Ade belum memasuki gedung KPU Banten untuk menyerahkan dokumen ataupun berkas yang nantinya akan diverifikasi oleh petugas KPU Banten. Lain hal, kondisi di KPU Jakarta, massa ataupun pendukung dari Ridwan Kamil Suswono perlahan-lahan sudah mulai membubarkan diri dari gedung KPU Jakarta yang berimbas pada arus lalu lintas yang bisa dikatakan mulai mengalami kemacetan. Saat ini Bobi Surya tengah berbincang-bincang bersama petugas KPU Sumatera Utara, pemirsa. Seperti diketahui, Bobi Surya diusung oleh 10 partai politik, di mana 9 partai ini memiliki kursi di DPRD, sementara hanya 1 partai yang tidak memiliki kursi. 10 partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan juga PSI. Sementara untuk Ridho, beberapa saat lalu yang sudah mendaftarkan diri ke KPU Jakarta diusung oleh 12 partai yang merupakan koalisi besar. Ada Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan P3. Untuk Airin Ade di KPU Banten, pemirsa, pasangan ini diusung oleh 7 partai, yaitu PDIP, Golkar, PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Umat, dan Partai Gelora. Dinamika politik saat ini cukup cair, pemirsa, di mana beberapa hari yang lalu sempat menjadi sorotan bahwa Airin yang merupakan kader dari Partai Golkar diusung oleh PDIP maju dalam Pilkada Banten, sebelumnya tanpa didukung oleh Partai Golkar. Namun 1 hari setelahnya Partai Golkar mendeklarasikan bahwa partai yang sudah lama Partai Golkar ini juga akhirnya mendukung Airin untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Koalisi partai pendukung Airin Ade menamakan dirinya Banten Maju Bersama. Salah satu alasan Airin Ade datang ke KPU Banten pada siang, bahkan ini cenderung sore hari, ini di mana tim dan partai pendukung tengah menyiapkan pemberkasan yang nantinya akan diserahkan ke petugas KPU untuk maju dalam kontestasi Pilkada Banten 2024, pemirsa. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.